Oke, teman-teman, kali ini aku akan mendiskusikan yang baru-baru juga gitu ya di daerah, khususnya teman-teman di Musirawas ya, baru-baru di tahun 2021. Jadi Bupati Musirawas ini 2 kali kalah di Petun Palembang terkait gugatan perselisihan sengketa pemilihan kepala desa. Yang kita tahu teman-teman, di tahun 2021, di tahun ini juga ada pelaksanaan pilkades serentak di Musirawas yang kemudian sudah selesai dan kemudian sudah menghasilkan atau sudah mendapatkan kepala-kepala desa baru di desa-desa di Musirawas yang melaksanakan pilkades serentak itu. Nah, dari hasil itu kemudian Bupati Musirawas mengeluarkan surat keputusan Bupati Musirawas nomor 494 garing KPTS garing DPMD garing 2021 tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengesahan pengangkatan kepala desa dalam Kabupaten Musirawas. Nah, ini keputusan ini yang kemudian dipermasalahkan oleh siapa? Oleh ada 2 calon kepala desa yang mengajukan gugatan Petun Palembang. Pertama itu ada calon kepala desa Sungai Bunut, Kecamatan BTS Ulu, yang itu atas nama Rasidi, dan calon kepala desa Sukarame, Kecamatan Sumberharta, atas nama Sumarlin, yang kemudian mengajukan gugatan Petun ke Palembang. Nah, sebelum jauh membahas itu teman-teman, saya secara pribadi sebenarnya ingin memberikan apresiasi ya kepada kedua orang calon tersebut yang kemudian melakukan gugatan ke Petun Palembang. Artinya apa teman-teman? Kedua orang ini merasa dirugikan karena adanya katun tersebut, keputusan tata usaha negara tersebut yang dikeluarkan oleh Bupati Musirawas. Nah, kenapa kemudian saya memberikan apresiasi? Karena saya melihat di daerah-daerah ya teman-teman, khususnya di Sumatera Selatan, di kabupaten-kabupaten maupun kota itu, saya melihat jarang sekali sengketa-sengketa perkara yang ada di Petun, yang ada atau yang diajukan gugatan di Petun Palembang. Karena kenapa? Saya melihatnya sebenarnya secara faktual atau secara kehidupan sehari-hari sebenarnya ada dan banyak juga tindakan maupun keputusan dari pemerintah daerah itu yang merugikan orang atau badan hukum. Namun banyak sekali kemudian tidak melakukan gugatan atau istilahnya pasrah dan nerimo dengan keadaan seperti itu. Padahal itu kemudian merugikan hak-hak hukumnya. Nah, saya melihat jarang sekali itu diajukan gugatan di Petun karena mungkin selain biaya, kedua mungkin ketidaktahuan, ketiga mungkin juga karena akses ya, di Palembang cukup lumayan jauh juga. Kalau dari daerah-daerah misalnya di Musirawas itu sekitar 7-8 jaman sampai ke sana. Nah, tentu luar biasa ini kedua orang melakukan gugatan ini mencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang, dan tentu perjuangan itu tidak akan sia-sia teman-teman, pasti ada hasilnya. Dan kemudian hal itu membuahkan hasil bagi 2 penggugat ini, dan ternyata gugatannya dikabulkan teman-teman di Petun Palembang. Kedua, pertama dari calon kepala desa dari Sukarame itu juga dikabulkan, dan yang dari baru-baru juga yang dari calon kepala desa dari desa Sungai Bunut itu juga dikabulkan teman-teman. Nah, namun memang ini belum inkrah teman-teman. Jadi belum inkrah dan baru tingkat pertama. Pasti ada upaya-upaya selanjutnya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa jelas Petun ini berbeda teman-teman.
para pihak yang berperkara di petun itu berbeda dengan pengadilan negeri misal, karena di petun itu teman-teman yang berperkara itu pasti selalu hubungannya sama pemerintah teman-teman. Jadi misal bupati, wali kota, kepala dinas misal itu pasti akan menjadi pihak untuk berperkara misal, dan lawannya pasti adalah seseorang gitu ya, atau badan hukum, itu bisa PT, yayasan misal, yang kemudian merasa dirugikan, yang kemudian mengajukan gugatan di petun. Jadi memang petun ini para pihaknya berbeda dengan pengadilan lainnya. Nah, tentu kita memberikan apresiasi ke mereka gitu ya. Nah, kok bisa gitu ya Bupati Musirawas 2 kali kalah di petun Palembang gitu kan. Nanti kita akan diskusikan teman-teman, kita akan bahas bagaimana kemudian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Petun Palembang itu kok kemudian mengabulkan gugatan dari kedua para penggugat ini. Tapi dalam konteks ini teman-teman, saya akan membahas ini pertimbangan hukum dari yang kasus dari yang Sukarame ya, karena memang di media-media maupun di Petun Palembang sudah keluar putusannya. Nah, untuk yang Sungai Bunut ini setelah saya cek itu saya belum dapat putusannya. Nah, lebih khususnya nanti kita akan bahas yang Sukarame yang sudah keluar putusannya dan bisa diakses teman-teman. Nah, kalau saya melihat jadi pada pokoknya kenapa kemudian untuk yang Sukarame ya, kenapa kemudian mengajukan gugatan. Jadi dari berita-berita dan kemudian dari putusan petun itu saya baca bahwa memang pada intinya penggugat ini merasa dirugikan dengan objek sengketa atau katun itu. Karena kenapa? Pada proses pelaksanaannya disepakati oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa itu dengan BPD juga, intinya dengan panitia itu pada proses pencoblosan pemilihan dan pengumpulan hasil pemilih itu hanya satu kotak, yang itu kotaknya berwarna putih kalau saya tidak salah. Namun pada pelaksanaannya kemudian di hari H kok kemudian ada kotak kedua yang berwarna kuning, yang kemudian di kotak pertama itu sebenarnya penggugat ini menang suara gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada kotak nomor 2 warna kuning, kemudian memenangkan ada salah satu calon kepala desa juga, nomor urut berapa saya lupa. Nah, kira-kira begitu sehingga penggugat ini merasa dirugikan, dan kalau tidak salah seperti itu kira-kira problemnya. Nah, dan kemudian dari itu panitia mengeluarkan semacam kayak berita acara atau keputusan yang kemudian memenangkan selain dari penggugat itu sendiri. Nah, dari proses itu kemudian sudah dilakukan upaya-upaya dan sampai kemudian keluarlah surat keputusan Bupati nomor 494 ini tentang pemberhentian dan pengangkatan atau pengesahan kepala desa yang terpilih gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi objek sengketa di Petun sendiri teman-teman, terkait dengan keputusan itu. Nah, menariknya adalah kemudian dikabulkan oleh Majelis Petun Palembang gugatan ini, yang kemudian saya melihatnya menarik untuk diskusikan karena terkait objek sengketanya teman-teman dari keputusan. Dan setelah saya baca-baca juga dari pihak tergugat itu juga menyampaikan eksepsi ya atau bantahan terkait dengan gugatan itu, lagi-lagi soal objek sengketanya yang kemudian dipermasalahkan. Dari eksepsi itu saya membaca misal soal error in objecto atau objeknya itu salah, objeknya itu bukan di eksepsi itu objeknya itu salah, bukan itu gitu kan.
bukan keputusan itu harusnya yang digugat. Tapi menurut di eksepsi ini yang digugat harusnya adalah yang digugat itu bukan dari Katun dari Bupati gitu kan, tapi harusnya keputusan BPD Sukaramijaya nomor 140/5 KPTS BPD SKRR 2021 yang harusnya digugat oleh penggugat, karena Katun yang dari Bupati itu keluar berdasarkan itu gitu. Jadi menurut eksepsinya error in objecto-nya tuh di situ. Nah, namun ternyata setelah saya baca-baca di pertimbangan hakimnya juga kemudian tidak membenarkan eksepsi itu. Karena kenapa? Sependek yang saya tahu memang dalam konteks hukum administrasi negara yang menjadi objek, yang bisa menjadi objek sengketa dalam petun itu kan alasannya kenapa kemudian bisa mengajukan gugatan dua. Pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan kedua, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dalam istilah singkatannya. Nah, dalam pertimbangan hukum atau pertimbangan majelis hakim juga memang benar bahwa jadi yang menjadi kemudian permasalahan harusnya keputusan BPD misal terkait dengan hasil itu, kemudian ada pertanyaan juga, apakah kemudian itu keputusan yang sudah final, kan begitu? Ternyata belum. Dan itu apakah keputusan BPD sudah memenuhi yang dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua ya, perubahan Undang-Undang Petun itu, yang dimana pada intinya Katun itu harus konkret, individual dan final. Nah, konkret, individual dan final ini harus terpenuhi untuk kemudian dikatakan Katun gitu loh. Nah, dalam konteks administrasi negara juga ada Katun berantai nama istilahnya, kemudian kita sering sebut sama teman-teman itu. Yang itu tuh Katun keputusan yang belum selesai karena harus membutuhkan tindak lanjut atau dari atasan. Nah, saya melihatnya bahwa yang dimaksud dengan keputusan BPD ini adalah ini, yang memang keputusan BPD ini belum selesai. Untuk kemudian menyelesaikan keputusan ini dan kemudian mengakibatkan hukum, itulah kemudian keluar keputusan Bupati tadi yang digugat jadi objek gitu loh. Jadi menurut saya, dan saya sepakat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Petun Palembang ini, tidak bisa keputusan BPD ini jadikan harusnya objeknya, bukan, karena menurut saya keputusan BPD itu belum final, karena harus untuk salah satu mengakibatkan hukum tadi itu harus Bupati yang mengeluarkan keputusan gitu loh, atau dalam istilahnya basicing. Nah, ini yang kemudian jadi objek sengketa dan menurut saya sudah tepat memang pertimbangan hukumnya. Nah, itu terkait dengan kasus yang Desa Sukarame ya teman-teman. Jadi memang sudah diputus dan nampaknya dari pihak tergugat atau pemerintah Kabupaten Musyarawat juga akan melakukan upaya selanjutnya terkait dengan keputusan itu. Nah, saya belum tahu hasilnya seperti apa perkembangannya. Cuman memang pada intinya ini belum inkrah gitu kan. Ini belum inkrah, masih ada upaya hukum selanjutnya. Nah, terkait dengan sengketa yang kedua atau gugatan yang kedua dari Desa Sungai Bunut, ini juga ternyata sudah diputus teman-teman pada Selasa tanggal 23 November 2021 kemarin. Majelis Hakim Petun Palembang juga sudah memutuskan perkara itu dan ternyata mengabulkan gugatan penggugat, dan lagi-lagi untuk kedua kalinya Bupati Musyarawat itu kalah terkait perkara ini, dan objeknya sama kalau saya tidak salah ya, objek sengketanya sama, cuman bahannya berbeda di lampiran dan nomor urut saja yang kemudian dipermasalahkan. Nah, namun memang setelah saya cari-cari saya belum dapat putusannya ini dan belum mengetahui secara mendetail problem atau yang
merasa dirugikan dari ini. Beda sama yang pertama tadi, sudah kelihatan terkait dengan adanya tindak kecurangan dari proses pemilihan kepala desa itu. Nah, untuk yang nomor 2 ini saya tidak berkomentar banyak karena memang belum melihat putusannya. Nah, itu teman-teman yang baru-baru ini, yang khususnya di daerah Musirawas, yang memang menarik menurut saya untuk didiskusikan atau diobrolkan untuk kita semuanya. Karena dengan begitu teman-teman, pemerintahan atau pemerintah pusat baik presiden maupun daerah itu prinsipnya setiap kali bertindak itu tidak boleh lepas dari dasar hukum yang kemudian mendasarkan mereka untuk berbuat atau mengeluarkan basicking itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak segala atau semua terkadang tindakan putusan dari pemerintah itu benar. Dan kita sebagai warga negara, baik sebagai seseorang atau badan hukum, baik itu PT, misal PT kita maupun yayasan, koperasi, itu kalau memang merasa dirugikan itu bisa melakukan gugatan gitu loh. Nah, problemnya kadang gini teman-teman, problemnya karena mungkin tidak tahu ya masyarakat atau perusahaan atau yayasan itu, karena mungkin tidak tahu, itu kita kan ada jangka waktunya teman-teman. Jadi teman-teman yang merasa dirugikan itu ada jangka waktunya untuk mengajukan gugatan. Jadi kapan gugatan itu bisa dilaksanakan di Ketum itu sejak Katun itu diumumkan atau diterima 90 hari sejak Katun itu diumumkan atau diterima oleh seseorang atau badan hukum itu. Nah, jika dirugikan harus dalam jangka waktu itu diajukan. Namun tentu sebelum upaya itu diajukan harus terlebih dahulu ada namanya upaya administratif teman-teman. Apa itu upaya administratif? Nanti ada 2, yaitu keberatan dan banding, dan itu wajib dilakukan teman-teman untuk upaya administratif itu. Nah, untuk diskusi lebih dalam nanti terkait mungkin hukum administrasi atau hukum acaranya terkait Petun, mungkin nanti saya bisa bikin videonya di lain waktu terkait membahas lebih detail itu. Tapi di video kali ini saya hanya ingin mendiskusikan yang tadi itu terkait sengketa pemilihan kepala desa di Musirawas. Yang pada intinya tentu keputusan atau tindakan dari bupati itu bisa digugat kok teman-teman. Jadi problemnya memang terkadang di pengetahuan atau budaya hukum di masyarakat kita gitu. Nah, mungkin itu teman-teman dari pembahasan saya. Semoga bermanfaat, semoga video ini memberikan informasi yang menarik bagi teman-teman. Untuk selanjutnya ditunggu video-video atau vlog dari channel YouTube aku teman-teman. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.